Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar fikih. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajaran saya akan mengabsen kalian satu persatu dulu. Yang hadir tolong tunjuk jari. Nur Rahman, Abdurrahman, Fakur Rahman, Renaldi, Susanto, Noval, Wigiatno, Ahmad Fauzan, Ahmad Faruk. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang materi kita yang pertama, yaitu alat-alat bersuci. Yang kedua, kita akan belajar tentang perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pembagian air. Terus yang pertama, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok pertama, ada 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nanti masing-masing kelompok akan mengamati proyektor yang akan saya tampilkan. Jadi nanti kalian lihat proyektornya, kalian pelajari, dan nanti silakan didiskusikan melalui lembar pengamatan atau LKPD yang akan saya bagikan nanti. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang bersuci. Bersuci itu berasal dari bahasa Arab, yaitu toharoh. Toharoh itu artinya bersuci, yaitu mensucikan diri dan juga tubuh, tempat, dan juga pakaian dari benda-benda yang najis. Jadi itu namanya bersuci, mensucikan diri dari benda-benda atau sesuatu yang najis. Bersuci secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama bersuci secara lahir, yang kedua bersuci secara batin. Bersuci secara lahir contohnya adalah bersuci dari hadas dan juga najis. Bersuci dari kotoran batin yaitu bersuci dari sifat-sifat tercela. Ada yang tahu nggak apa itu sifat tercela? Contohnya sifat tercela: mencuri, apalagi? Menjahili teman, terus sombong, ria itu suka memamerkan apa yang dia punya. Itu harus kita jauhi karena itu termasuk sifat-sifat tercela. Ketika kita menjauhi sifat-sifat itu, maka kita sudah membersihkan diri kita dari kotoran batin. Iya. Terus yang kedua yaitu perbedaan dari bersuci dan membersihkan diri. Perbedaan dari bersuci dan membersihkan diri adalah kalau bersuci itu dengan menggunakan niat, kalau membersihkan diri tidak menggunakan niat. Artinya bersuci harus ada niatnya. Misalnya kita berwudu harus niat. Ada yang tahu niat wudu? Ya, coba Mas Noval. Ya, itu niat Terus bersuci sudah, perbedaan sudah, sekarang masuk ke pembagian air. Pembagian air secara garis besar dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah air suci, mensucikan. Yang kedua air musyammas. Yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan. Yang keempat air mutanajis. Ada yang tahu air suci mensucikan itu apa, Mas Noval? Yang masih harus dicampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Ya, air suci mensucikan itu adalah air yang belum tercampur apapun. Jumlah contoh dari air suci mensucikan ini ada 7.
ketujuh apa saja? Air hujan. Ya, yang pertama air hujan, terus Air laut. air laut, terus Air sungai. sungai, terus sumur, terus air es atau salju, terus Air embun. air embun. Ketujuh air ini disebut dengan air mutlak atau air yang suci mensucikan. Jadi ini air yang masih asli. Terus yang kedua adalah air musyammas. Mas Nur tahu apa itu air musyammas? Yaitu air yang makruh dipakai bersuci, yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan, wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Ya. Air musyammas itu air yang terkena sinar matahari tetapi tempatnya terbuat dari benda yang mudah berkarat. Contohnya seng, besi yang bisa berkarat itu kalau terkena sinar matahari hukumnya menjadi air musyammas yang makruh dipakai untuk bersuci. Makruh itu apa? Makruh adalah lebih baik ditinggalkan. Jadi jangan menggunakan air yang panas. Air yang biasa saja, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Itu air musyammas. Yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan. Mas Abdul, air suci tidak mensucikan ya? Yang tidak mensucikan yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Ya, air yang halal diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Contohnya apa, Mas? Air teh, terus air kopi, terus air susu, air dari pepohonan. Contohnya air apa? Air kelapa atau air degan. Ya. Sudah pernah minum es degan? Ya. Enak nggak? Enak. Poso-poso minum es degan. Ya, itu namanya air suci tetapi tidak mensucikan. Suci atau halal hukumnya untuk diminum, tetapi kalau dipakai untuk bersuci tidak sah atau tidak. Maksudnya jangan bersandar toh yang lainnya. Lah, fokus mikirin apa? Ya. Terus yang keempat air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Contoh air satu ember kecil, terus iya kemasukan najis. Contohnya apa? Kotoran cicak atau kotoran ayam. Warnanya berubah dari bening menjadi mungkin kemerahan atau kecoklatan, kekuning-kuningan. Dari yang bening sudah berubah warnanya, maka itu hukumnya menjadi air mutanajis yang tidak boleh diminum dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Itu namanya air mutanajis. Itu materi kita pada hari ini. Kira-kira dari materi yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Kalau tidak ada, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian isi, terus kamu kerjakan dengan kelompokmu ya. Udah, itu silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya ya. Sudah selesai semua anak? Salah satu ya silakan maju dikumpulkan. Terima kasih. Ini nanti akan jadi penilaian saya tentang tugas kalian pengamatan masyarakat air. Di materi yang terakhir yaitu
tentang kesimpulan belajar kita hari ini bahwa yang namanya air itu secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama air sucikan, yang kedua air tiga air empat air air suci mensucikan, contohnya apa? Air musyamas, yaitu air yang kena panas sinar matahari. Yang ketiga air suci tidak mensucikan, yaitu air teh, air kopi, air kelapa. Dan yang keempat air mutan najis, yaitu air yang tercampur dengan najis. Jadi penutup, saya ingin memberi motivasi pada kalian agar supaya selalu rajin belajar. Ya, bahwa belajar itu dimulai sejak kita turun dari bandulan sampai besok kita masuk ke liang kubur. Makanya belajar itu terus menerus, dimanapun, kapanpun adalah waktu kita untuk terus belajar. Jangan pernah bosan dengan yang namanya ilmu. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.